sosial budaya, hot isu. Bersama sumber terpercaya berkompeten, Radio Talk Show RPK Siak 92 FM. FM Radio RPK Siak, radio berita dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dimanapun saja Anda berada, yang di kebersamaan kali ini tengah mendengarkan siaran kami melalui live Instagram RPK Siak, di mana pada talkshow pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Basnas Kabupaten Siak melalui wakil ketua 1 bidang pengumpulan Basnas Kabupaten Siak, Bapak Syukron Wahid MPD. Ya, sebelumnya tentunya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tentunya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat RPK Siak yang pagi hari ini tengah menyaksikan kami di live Instagram, kita akan berbincang mengenai tema kita, yakni optimalkan momentum Idul Adha dengan berkurban online bersama Basnas Kabupaten Siak. Kita akan mencari tahu seperti apa sistem dari kurban online Basnas ini sendiri, dan nantinya kita juga akan mencari tahu siapa-siapa saja yang akan menerima program kurban online dari Basnas Kabupaten Siak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pembicara kita, narasumber kita pagi hari ini, Bapak Syukron Wahid MPD selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Basnas Kabupaten Siak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak, kabar sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Masya Allah. Oke Pak, mungkin kan ini kita ketahui memang sudah memasuki dan semakin dekat momentum Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, dan memang Basnas sendiri sudah punya program nih untuk Idul Adha tahun ini. Dan sebelum kita berbincang mengenai itu, saya ingin kenal dulu dengan Pak Syukron Wahid. Ini saya panggilnya Bapak apa nih? Syukron nggak boleh. Oke, saya panggil Pak Syukron ya. Mungkin Pak Syukron bisa menjelaskan dulu pada pendengar kita dan juga kita semua. Bapak di Basnas ini di bidang pengumpulan ya Pak ya? Iya betul. Iya. Dan kemudian di Basnas sendiri, sebelum di Basnas mungkin Bapak ada bertugas di mana nih Pak? Terima kasih. Nama saya Syukron Wahid. Saat ini baru 1 bulan kami dilantik oleh Bupati, diamanahi untuk memimpin Basnas Kabupaten Siak 5 tahun yang akan datang. Kebetulan saya diamanahi sebagai Waka 1 bidang pengumpulan. Sebelum saya aktif di Basnas, saya juga sudah aktif ya terkait masalah Basnas juga, cuman di kecamatan. Saya 10 tahun di UPZ Kecamatan Lubuk Dalam sebagai ketua UPZ. Ya alhamdulillah setelah 10 tahun itu kemudian amanahnya disuruh pindah ke Siak. Ya Kabupaten Siak. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat untuk umat di seluruh Kabupaten Siak. Jadi memang masih ini adalah periode pertama masih ya, baru. Tapi tentunya dengan pengalaman 10 tahun di UPZ kan sedikit banyaknya sudah banyak pengalaman-pengalaman yang didapat ya Pak ya. Iya, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan kita doakan Bapak sehat selalu. Amin. Lancar ya Pak dalam membantu tugas ini. Ya, kemudian di Basnas sendiri ini kan kita tahu Pak sebagai pengelola dana umat terutama di bidang zakat begitu Pak. Nah, kita tahu Basnas sudah sangat meningkat sekali progresnya dari awal pertama kemudian sampai dengan saat ini dalam pengumpulan zakat dan termasuk juga pendistribusian zakat. Nah, kita pengen tahu nih Pak, apa saja program-program dari Basnas Kabupaten Siak yang tengah dijalankan, khususnya mungkin di periode yang baru ini ada yang baru program-programnya Pak. Iya, terima kasih.
Sebetulnya memang namanya itu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Cuman Basnas ini orang kan tahunya kan mengumpulkan zakat. Ya. Padahal kita juga ada mengumpulkan infak, sedekah juga. Nah, terkait dengan zakat, ya ini memang programnya memang sungguh sangat luar biasa banyak. Yang sudah-sudah itu kita sudah memberikan kepada masyarakat, para mustahik, itu ada yang sejenis konsumtif, ada yang produktif, ada yang modal usaha, kemudian ada yang ingin keterampilan, kemudian ya kita jembatani lah. Kemudian juga ada rumah layak huni dan masih banyak program-program lainnya. Dan salah satunya ini khusus menghadapi Idul Adha ini, ya, kita ada program namanya kurban online. Mungkin ini kan banyak orang tanya, kok bisa ya kurban di online kan gitu bahasanya kan. Betul Pak. Iya, jadi kan ini salah satu inovasi juga yang seperti saya ketahui bahwa ini adalah cara untuk mendistribusikan kurban, terutama di masa pandemi ya Pak ya, karena memang kondisi kemarin kita tidak bisa berkumpul, kemudian tidak bisa tatap muka, jadi menggunakan sistem kurban online ini sendiri. Tapi sebelum kita berbicara mengenai kurban online ini Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu dan mengingatkan kita kembali mengenai makna dan juga pengertian dari dasar-dasar berkurban ini sendiri Pak dalam agama kita. Terkait dengan kurban, kita sering, umat Islam kita sering mendengar istilah kurban itu ya ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, kurban. Nah, sebetulnya dasar-dasar kurban ini ya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Al-Hajj ayat 36 itu, wal budna ja'alnaha lakum sya'airillah lakum fiha khair. Kata Allah, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Nah, maka kamu akan banyak memperoleh kebaikan darinya. Nah, berarti ini adalah memang perintah Allah kurban ini. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga sering kita mendengar fasholli lirabbika wanhar. Itu juga merupakan dasar landasan kenapa kita harus berkurban. Kemudian kurban ini dalam bahasa agama, dalam bahasa fikih itu namanya adalah al-udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban karena untuk bertujuan litaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Tasriknya itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, siapa yang pengen membuktikan ketakwaannya kepada Allah di hari itu, cara terbaiknya adalah dengan berkurban, dengan menyembelih hewan kurban. Nah, sebetulnya kalau sejarahnya ya ini memang ya pembuktian keikhlasan ketakwaan itu sudah didahului oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kemudian sampailah kepada kita. Jadi hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang dikuatkan. Ya, sunnah hampir mendekati wajib. Namun sunnah ini hanya pada kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan untuk Nabi kurban itu wajib, tapi untuk umatnya, untuk kita semua itu sunnah. Seperti dalam hadis At-Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Jadi kata Nabi, saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu, artinya bagi kita umat Nabi kan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajib alaikum. Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Jadi inilah dasar awal, landasan kenapa kita harus berkurban,
ya kita mengikuti perintah, di sunnah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mungkin sedikit nih Pak, saja mengenai ketentuan-ketentuan dan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk berkorban ini Pak. Ketentuan kita untuk berkorban itu, kalau menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang di hari tasyrik, di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik ada cadangan untuk yang bisa kita makan, kemudian kita sanggup untuk membeli hewan kurban, maka kita sudah keharusan, sudah kena kesunahnya kepada kita untuk berkurban. Ya. Jadi sudah jelas bahwa memang ada kaidah yang di dalamnya memang mewajibkan kita untuk berkurban jika memang kita mempunyai kemampuan yang disebutkan tadi ya Pak. Sunnah, ada kesunahan. Waktu tasyrik tadi kita mempunyai kelebihan. Iya. Ya, kemudian sebelum kita berbincang mengenai apa itu kurban online nih Pak, mungkin tadi juga sudah kita singgung sedikit. Nah, kita rehat dulu sebentar Pak. Iya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di program talkshow mengenai optimalkan momentum Idul Adha dengan kurban online Basnas. Tetap bersama kami di Radio RPK Siak, Radio Berita dan Inspirasi. Di tepi jalan dia. Sebelah kanan jalan? Iya, sebelah kanan. Oh, siapa? Beda lama dia tuh Pak. Disuratin siapa namanya? Saya lupa juga lama ada Pak. Jadi dulu waktu anak saya kecil situ berobatnya jauh ke Lubuk Dalam. Karena ibu tuh dulu buka praktek di sini, kalau nggak di sini dia buka prakteknya di Lubuk Dalam. Siapa namanya ibu? Saya lupa juga. Dia ruko dia tepi jalan ya, di tepi jalan rukonya. Oh, Ibu Ita nggak? Iya mungkin Ibu Ita, saya lupa namanya. Iya, orang
FM Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Radio Berita dan Inspirasi. Masih dalam program Talkshow, sahabat RPK Siak yang mungkin menyaksikan kita di live Instagram, bisa juga nanti menyampaikan pertanyaan ya kepada Pak Syukron Wahid selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Basnas Kabupaten Siak. Di talkshow kali ini tentang kurban online dari Basnas Kabupaten Siak. Tadi di awal sudah dijelaskan juga mengenai makna dan ketentuan-ketentuan kita sebagai seorang hamba Allah untuk berkurban ya Pak Syukron. Dan kemudian kita ingin tahu nih apa sih sebenarnya kurban online Basnas ini nih Pak. Jadi seperti Bapak jelaskan tadi, orang mungkin bertanya-tanya apa ini kurban online, bagaimana bisa orang kurban secara online gitu. Gimana nih Pak? Baik, memang banyak yang bertanya ya. Biasanya yang online kan belanja online, kok ini ada pula kurban online. Kurban online ini sebetulnya program dari Basnas Pusat Jakarta, yang mana program ini dilimpahkan ke setiap Basnas, termasuk Kabupaten Siak itu dapat program. Dan ini adalah program di tahun yang kedua. Tahun yang kemarin itu juga ada korban online ini. Ya, korbannya tahun kemarin itu Basnas memberikan 85 ekor domba dan 3 ekor sapi kepada Basnas Kabupaten Siak. Nah, dinamakan online itu seperti apa? Sebetulnya korban online ini memudahkan orang yang mau berkurban ya. Tinggal dipilih sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Basnas. Kalau domba harganya berapa, sapi berapa, itu sudah ada ketentuannya. Nah, barangkali kita ini orang yang super sibuk, kelebihan harta ada, dan pengen niat berkurban, ya nanti tinggal pilih, nanti daftar ke Basnas, datang ke Basnas, saya pengen daftar kurban. Ya, jadi orang yang kurban tuh nggak pusing-pusing mencari hewan lagi, nggak pusing-pusing mikirin apa lagi, udah diserahkan semua kepada Basnas. Nanti pihak Basnas itu hanya menerima siapa nama yang berkorban. Misalnya yang berkorban Fulan bin siapa gitu kan. Nanti pas ketika penyembelihan tetap nanti dicantumkan bahwa korban ini atas nama Fulan bin Fulan. Nah, berarti kalau Basnas itu tahun kemarin memberikan ke Basnas Siak itu 85 ekor domba, 3 sapi, itu berarti yang berkorban itu ya bukan orang Siak. Berarti yang berkorban itu mungkin orang Jakarta atau yang mana lah yang koneksi dengan Basnas Pusat. Nah, kemudian program ini berlanjut sampai pada tahun ini. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat limpahan korban online Basnas dari pusat itu 118 ekor domba. Dan insya Allah kalau terkejar waktunya kita juga masih dalam tahap juga direncanakan 7 ekor sapi. Cuman nanti masih belum kira-kira terkejar nggak, kami sanggup nggak menerima sapi itu dengan tenggat waktu yang sudah dekat. Satu pekan lagi. Nah, nanti kemudian kalau sudah diterima, kita nanti ada tempat khusus penyembelihannya, dan juga hewan kurbannya ya dijamin steril sehatnya, karena memang salah satu syarat bagi orang yang berkurban itu harus mendapatkan hewan yang sehat. Apalagi sekarang lagi musim penyakit PMK itu, maka kita sudah menjamin, sudah ada kandang spesial, ada kandang khusus, dan di situ nanti kita penyembelihnya, hewan kurbannya. Kalau yang kambing kita ada tempat untuk didayun penyembelihannya. Kemudian untuk sapi ada tempat penyembelihannya di Lubuk Dalam. Nah, nanti ketika sudah disembelih dengan nama yang korban disebutkan, nanti setelah itu baru dibagikan
di seluruh wilayah Kabupaten Siak. Di mana kecamatan atau kampung yang mungkin pas hari Lebaran sampai hari Tasyrik itu nggak ada yang berkurban, nggak ada yang merasakan enaknya daging, ya kita nanti salurkan ke sana, distribusikan ke sana. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kita bertambah 118 ekor domba. Dan kenapa ini bertambah? Ini justru karena dari pengalaman tahun kemarin kita termasuk yang dikategorikan oleh Bas Pusat itu sukses dalam pelaksanaan kurban online ini. Iya. Maka tahun ini ditambah. Iya. Kemudian tadi Bapak menjelaskan bahwa kurban online ini yang berkurban tidak hanya dari daerah kita Kabupaten Siak, tapi juga berasal dari warga luar gitu, yang kemudian dia berkurban dan daging kurbannya dibagikan begitu kepada masyarakat kita di sini. Nah, untuk antusias masyarakat kita sendiri seperti apa nih Pak, khususnya di Kabupaten Siak untuk ikut kurban online nih Pak? Iya, ya pada prinsipnya berkurban di mana saja itu tidak menjadi patokan kan. Mungkin kita rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, ada panitia di situ, ya boleh di situ. Atau juga ada lembaga-lembaga lain seperti ada pesantren, seperti kami di dalam mengelola pesantren. Ada yang mau berkorban di pesantren, ya silahkan. Nah, cuman kalau yang Basnas online ini yaitu kita hanya mungkin di kalangan kita ada yang sibuk gitu saja, ada yang sibuk, maka diserahkan ke Basnas Kabupaten Siak di melalui program kurban online. Iya. Kemudian tadi sistemnya berarti datang langsung ke Basnas gitu ya Pak ya, bisa untuk memilih hewan kurbannya. Iya, patokan harganya apanya. Ya seharusnya kalau orang lain saja itu percaya kurbannya melalui Basnas kita seharusnya orang kita yang orang Siaknya juga ketika bisa ikut ini. Iya, harus ikut andil gitu kan. Ya, jadi itu tadi supaya daging-daging kurban ini bisa terdistribusikan ke daerah-daerah yang mungkin sedikit untuk mendapatkan kuota daging kurban begitu. Nah, kemudian Pak, untuk di Siak sendiri tadi sudah dijelaskan juga titik-titik pendistribusian daging kurban ini sendiri. Di daerah mana saja nih Pak yang sudah menjadi target dari Basnas Kabupaten Siak untuk pendistribusian daging kurban online ini Pak? Ya, memang sudah ada beberapa kecamatan yang sudah menyampaikan informasi kepada kita terkait permintaan agar penyebaran distribusian hewan kurban itu sampai ke kecamatan. Namun sampai saat ini ya kami masih mendata ulang kecamatan mana yang sekiranya prioritas ya Pak. Prioritas nanti agar nanti kita dan juga nanti menimbang waktu kira-kira ya kita utamakan dulu nanti yang terdekat di antara Siak ini. Di antara Siak yang terdekat, karena pengalaman tahun lalu itu sampai dini hari masih belum selesai. Sampai karena banyaknya hewan kurban, kemudian mendistribusikannya jauh-jauh gitu. Jadi nanti ya kita bikin prioritas dan sekiranya mana yang kita utamakan. Namun masing-masing kecamatan sudah menyampaikan kepada Basnas agar daerahnya didapatkan bagian daripada Basnas terkait dengan kurban online ini. Ya. Dalam penyaluran dan pendistribusian daging kurban online ini Pak, mungkin Basnas ada bekerja sama dengan mitra atau dengan pihak dari mana saja nih Pak untuk memberikan dan menyalurkan daging kurban online ini? Tadi juga sudah dijelaskan mungkin dengan pihak pemerintah kampung, termasuk untuk data-data penerima dan sebagainya ini Pak. Untuk yang sponsor kita pada tahun ini, alhamdulillah itu ada dari BSI, dari Bank Riau, kemudian dari BPRS, ada dari Persi, kemudian ya Pemda Kabupaten Siak kita libatkan. Nah, kemudian terkait dengan yang di kecamatan, ya karena di kecamatan itu sifatnya hanya menerima, ya jelas nanti kita komunikasikan lagi dengan setiap upacara di kecamatan. Jadi intinya kurban online ini ya Basnas hanya memfasilitasi
kurban ini agar di mana kaum muslimin muslimat yang di daerahnya, khususnya di wilayah Kabupaten Siak, yang barangkali tidak ada yang berkurban atau tidak banyak yang kurban, maka nanti kita kesitulah sasaran kita membagikan hewan kurban ini. Iya. Kita juga nanti akan berbincang mengenai tahapan-tahapan dari pendistribusian, termasuk kita tahu bahwa ini adalah tahun yang kedua begitu kan. Tentu bagaimana progres dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Basnas nih Pak dalam pendistribusian. Nanti kita akan bahas Pak. Kita break sejenak lagi nih untuk sahabat RPK Siak yang menyaksikan di live Instagram. Mungkin ada yang ingin bertanya nih, apalagi mungkin di daerahnya juga ingin mendapatkan kuota dari daging kurban online ini, nanti bisa langsung bertanya dengan Pak Syukron Wahid selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan dari Basnas Kabupaten Siak. Kita istirahat sejenak ya Pak ya. Kita dengarkan lagu pilihan berikut ini. Tetap setia bergabung bersama kami Radio RPK Siak, Radio Berita dan Inspirasi. Radio RPK Siak, tapi lagi berada di luar kota, ini Anda bisa mendengarkan siaran RPK Siak melalui aplikasi Teras. Caranya gampang, langsung saja download di Play Store aplikasi Teras.
siap kapan saja dan di mana saja. FM Radio RPK Siak, Radio Berita dan Inspirasi. Alhamdulillah kita masih berbincang di program talk show ya bersama dengan Basnas Kabupaten Siak yang bisa Anda saksikan melalui live Instagram kami bersama dengan Bapak Syukron Wahid selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan dari Basnas Kabupaten Siak, dan kita sudah berbincang banyak ya mengenai apa itu kurban online dan kemudian bagaimana sistem pendistribusiannya dan kemudian ketentuan-ketentuan dalam kurban online ini sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syukron bahwa memang ada tim ya yang menyembelih hewan kurban ini kemudian didistribusikan. Nah, kita ingin tahu Pak, kalau di daerah-daerah yang cukup jauh jangkauannya untuk pendistribusian kurban online ini sendiri nanti seperti apa nih Pak prosesnya nih Pak? Apakah ada tim yang datang mengantar atau bagaimana nih Pak? Pengalaman yang tahun lalu memang kita dari Basnas sendiri yang mengantarkan ke tiap-tiap kecamatan yang ke penerima sesuai dengan data tadi ya Pak ya dari pemerintah. Dan yang satu ekor kambing itu domba itu peruntukannya untuk 10 sampai 12 orang. Nah, nanti 10 sampai 12 orang itu ya kita minta juga datanya, KK, KTP untuk keperluan kami melaporkan kegiatan ini ke Basnas Pusat gitu. Jadi sebagai syarat ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Dan itu jadi tidak hanya membagikan, tapi kita juga minta data, bahkan kita minta dokumentasi. Penyembelihan itu juga pas penyembelihan itu didokumentasi, pas pendistribusian penerimaan juga didokumentasi. Dan karena memang ini sudah standar dari Basnas Pusat seperti itu, jadi memang tim kita yang akan mendistribusikan terkait dengan kecamatan mana nanti juga akan kita tim kita sendiri yang akan mendistribusikan. Ya. Kemudian berdasarkan pengalaman nih Pak dari tahun lalu gitu, apa kendala yang dihadapi oleh Basnas nih Pak, terutama dalam pendistribusian daging kurban online ini Pak? Tahun lalu keterbatasan kendala kita hanya di tenaga dan armada. Karena memang kita yang bekerja itu memang ya ada beberapa orang yang dibatas saja lah, nggak melibatkan yang lain. Dan tahun ini pun mungkin kayak seperti itu juga, cuman tadi sudah diapakan teknis pendistribusiannya mungkin kita akan bagi tim, bagi wilayah, yang ke kecamatan ini siapa, yang ini siapa, nanti biar cepat apanya. Kalau tahun kemarin itu semuanya mendistribusikan semua, armadanya terbatas. Itu makanya sampai dini hari sebelum selesai, belum pulang kita. Jadi memang keterbatasan juga ya, dari pihak dari Basnas sendiri. Kalau untuk data-data nih Pak, mungkin ada kendala nggak Pak? Data-data sampai hari ini kita masih dengan kecamatan, cuman masih terus koordinasi ya Pak. Koordinasi. Yang masih agak lama ini terkait dengan KTP penerima tadi. KTP tadi masih agak lama itu. Apakah nanti teknisnya kita tahun ini itu kita ambil dulu datanya, nanti pas pendistribusian tinggal kasihkan saja, atau bagaimana, nanti kita masih dalam tahap masih kita rencanakan lah, masih dalam program kita. Oke Pak, tadi sudah dijelaskan juga untuk masyarakat yang ingin ikut berkurban online gitu bisa datang ke Basnas, yaitu di Jalan Sultan Syarif Hasim, Kampung Dalam ya, Kecamatan Siak. Nah mungkin kan saya, ya baik. Ya kemudian saya sendiri nih Pak mungkin
misalnya ada masyarakat yang tinggalnya di kecamatan jauh nih seperti di Kandis, di Tualang gitu, tapi tidak bisa langsung datang ini ke Basnas gitu, mau transfer aja gitu kan Pak? Ya, bisa. Bisa ya Pak bisa. ya? Bagi yang dekat, silahkan bisa datang langsung ke kantor Basnas. Iya. Bagi yang jauh, ya silahkan ditelepon kami, kemudian kami akan menyampaikan jenis-jenis apanya. Ada yang jenis standar, ada yang medium, ada yang premium. Nanti tinggal pilih yang Jadi mana. mungkin bisa dijelaskan nih Pak, Iya. untuk hewan-hewan kurbannya baik. ini dari standar harga berapa sampai harga berapa nih Pak? Ada tiga jenis. Yang standar ini harga 2 juta rupiah, kisaran 22 sampai 23 kg beratnya. Kemudian yang kedua medium ini harganya 2.300.000, bobotnya kisaran 24 sampai 25 kg. Kemudian yang premium ini harganya 2.500.000, kisarannya 27 sampai 29 kg. Nanti silakan tinggal pilih mana, karena mungkin jauh tadi kan, nah bisa ditransfer. Iya. Kita ada nomor rekening. Ya. Maka Ya, nanti saya silakan infokan ya untuk masyarakat yang mau ikut dalam kurban online, mungkin tidak bisa datang langsung ke Basnas, bisa langsung melakukan transfer ya Pak Iya. ya ke rekeningnya Basnas, yaitu di Bank Syariah SIA di nomor 25 000 6 kali 26 ya Pak ya, Iya. di Bank Syariah SIA ya. Kemudian nanti jadi setelah proses transfer dan sebagainya itu tentu ada bukti transfer dan sebagainya ya gitu ya Ada Pak ya, bukti dengan transfer. pihak dari Basnas. Ini bisa langsung ke siapa nih Pak untuk laporan sudah transfer dan sebagainya nih Pak? Langsung ke pihak Basnas, mungkin ada arahan kemana gitu Pak? Bisa ke staf kami yang menangani masalah kurban ini. Ada Pak Ustadz Mizan, Oke. nanti sama beliau langsung. Iya. Nah, nanti kalau sudah oke mendaftar, kemudian sudah transfer, baru pihak kami nanti akan juga mengecek siapa namanya, termasuk bin siapa, kalau apa, agar nanti itu akan disampaikan ketika pas penyembelihan hewan kurban. Dan nanti ketika disembelih juga kita ada dokumentasinya, bisa kita kirimkan langsung kepada Tadi sebagai bukti iya. kepada pihak yang sudah Yang sudah berkurban, berkorban. ya, begitu ya Pak ya. Oke baik, cukup jelas ya Pak ya apa yang disampaikan tentang prosedur dari kurban online ini sendiri, dan kita berharap tentunya kemudahan yang diberikan oleh Basnas ini dalam kurban online. Nah, masih ada waktu 1 minggu lagi nih ya. masih ada waktu. Jadi kita ya. harapkan mudah-mudahan juga yang tadinya mungkin seperti Bapak bilang lagi sibuk dan sebagainya, mungkin bisa ikut sebagai donatur ya Pak ya Iya. untuk korban online ini. Nah mungkin terakhir nih Pak, harapannya dari Basnas sendiri untuk pelaksanaan khususnya korban online, dan juga harapannya terkait program-program Basnas ke depan ini Pak. Kami mengajak seluruh kaum muslimin muslimat masyarakat di Kabupaten Siak ya bersama-sama untuk menyambut Idul Adha ini dengan keikhlasan, kerendahan hati kita. Kita belajar pengalaman dari ikhlasnya Nabi Ibrahim berkurban, maka kita juga dianjurkan untuk ikut berkurban pada tahun ini. Ini sudah, hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Dzulhijjah, maka masih ada waktu. Barangkali yang tidak ada waktu untuk mencari hewan kurban, untuk mencari binatang ternaknya, silahkan. Solusinya adalah di Basnas Kabupaten Siak. Ini program dari Basnas Pusat. Nah, kemudian terkait dengan program-program yang lainnya, ya kami minta support, dukungan dari masyarakat Kabupaten Siak agar Basnas ini terus jaya dan menjadi media untuk mensejahterakan umat di Kabupaten Siak, terutama para muzaki. Jangan lupa ya, percayakan zakat Bapak Ibu sekalian kepada lembaga yang resmi,
kepada kami di Basnas Kabupaten Siak nanti akan disampaikan, didistribusikan kepada mustahik yang akan berhak menerima. Ya, mudah-mudahan harapan kami yang sudah ikut kurban tahun ini, yang mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Dan bagi para muzaki yang sudah berzakat, ya saya juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, memberikan kesehatan jasmani rohani kita, dan melindungi kita dan keluarga kita semua, karena kita sudah mengabdikan diri kita, memberikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, sekali lagi untuk sahabat RPK Siak dan pendengar kami ya yang ingin ikut berkurban online, masih ada waktu ya sampai dengan hari tasyrik ya Pak ya. Itu nanti untuk yang ingin ikut mendaftar bisa langsung menghubungi atas nama saudara Mizan ya di nomor handphone 0852 6547 5983, atau yang ingin cari info dulu ya Pak ya bisa langsung cek di media sosialnya Basnas Kabupaten Siak, baik itu melalui Facebook maupun melalui Instagram. Jadi semoga saja syiar dari berzakat ini bisa sampai kepada masyarakat kita ya Pak ya, dan mudah-mudahan kita berharap dengan apa yang sudah menjadi harapan dari Basnas tadi bisa tercapai. Baik, terima kasih untuk Pak Syukron Wahid selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan dari Basnas Kabupaten Siak dan juga Basnas Kabupaten Siak. Terima kasih. Dan juga untuk yang sudah menyaksikan live Instagram kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kita semua. Saya Desi Kawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program talkshow berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.